Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa amma ba'du. Ikhwatal imani wal islami rahimakumullah. Di antara warisan dari ulama kita ada sebuah kaidah yang berbunyi idza dhaqal amru ittasa'a, yang artinya apabila suatu urusan itu menyempit maka hukum akan menjadi luas atau longgar. Idza dhaqal amru ittasa'a. Sebenarnya selain dipakai dalam masalah hukum, kaidah ini juga berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kehidupan seseorang itu menemui jalan yang buntu, maka kita harus yakin bahwa di seberang sana sebenarnya sedang dibuka pintu yang mungkin atau jauh lebih lebar daripada apa yang sedang kita hadapi. Maka di dalam setiap kesulitan itu selalu ada kemudahan. Bahkan kita melihat di ayat yang terkenal, inna ma'al usri yusra. Di dalam setiap kesulitan itu selalu disertai dengan kemudahan. Bukan berarti bahwa kemudahan dan kesulitan itu silih berganti. Tidak mesti seperti itu. Tidak mesti bahwa sekarang datang kesulitan, kemudian setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Juga tidak harus seperti itu. Tapi redaksi yang dipakai di dalam ayat tadi adalah kata ma'a atau ma'iyah atau kebersamaan atau bersama. Bahwa di dalam setiap kesulitan yang dihadapi seseorang, maka di dalam kesulitan hidupnya itu pasti atau selalu ada banyak kemudahan. Dan itu diulang di 2 kali di dalam surah yang terkenal tadi. Di dalam hukum kita juga mengenal implementasinya, misalnya apa yang disampaikan oleh ulama dengan hukum rukhsah atau keringanan. Karena keadaan seseorang yang sedang dalam keadaan kesulitan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam kemudahan, termasuk di dalam menjalankan ibadah. Dan ternyata rukhsah ini bermacam-macam. Ada yang disebut dengan ar-rukhsatu bil isqat. Rukhsah atau keringanan hukum yang sifatnya adalah menggugurkan kewajiban. Misalnya, orang yang sedang menghadapi masalah kesehatan, yang sedang sakit keras, maka orang tersebut boleh untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Itu karena ada rukhsah. Bahkan sekarang di kondisi COVID-19 juga para ulama kita mengatakan kondisi dikhawatirkan akan terjadinya kesulitan atau penyakit itu juga menjadi bagian dari uzur yang membuat seseorang itu boleh untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Kita melihat di Masjidil Haram atau di Masjid An-Nabawi ada sekelompok orang, biasa disebut askar atau polisi atau tentara, yang tugasnya apa? Tugasnya untuk menjaga kondisi masjid, menjaga keamanan masjid, keamanan jamaah. Lalu pada saat ibadah sholat didirikan, mereka juga tetap dalam posisi mereka dan tidak mengerjakan ibadah yang diwajibkan tadi. Nah, itu yang para ulama kita memberikan bahwa
rukhsah ternyata juga diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga sesuatu atau alat-alat atau lingkungan atau fasilitas yang sifatnya vital dan strategis. Jadi kita di dalam hukum ini banyak sekali kemudahan atau kelonggaran yang perlu dan penting kita pahami. Rukhsah yang lain adalah rukhsah dengan cara mengurangi kadar kewajibannya. Kita bisa melihat ada kewajiban untuk menjalankan sholat zuhur yang semestinya dikerjakan 4 rakaat, tapi karena ada rukhsah, yang rukhsahnya biasa kita sebut dengan safar atau bepergian, kemudian yang 4 rakaat tadi dikerjakan menjadi 2 rakaat. Ada juga rukhsah yang sifatnya mengganti dari kewajiban yang lain. Misalnya apa? Misalnya kita mengenal yang namanya at-tayammum. Orang yang menghadapi kesulitan untuk berwudu, maka dia disyariatkan atau dibolehkan untuk bertayamum. Saya masih ingat di antara redaksi yang memberikan bolehnya tayamum adalah karena ada uzur, dan di antara uzurnya itu adalah limarodin, karena dia sakit. Bahkan di antaranya juga li khaufi dororin. Khaufi dororin itu khawatir atau ada rasa takut akan terjadinya kesulitan atau doror atau mara bahaya. Jadi ada kekhawatiran akan terjadinya mara bahaya, itu juga menjadi bagian dari rukhsah yang membolehkan seseorang untuk berpindah dari hukum azimah kepada hukum rukhsah. Yang seharusnya dia berwudu, tapi kemudian dia memilih untuk mengambil rukhsahnya. Nah, itu banyak hal yang memang di dalam agama kita ini harus kita pelajari. Tidak semua yang nampaknya itu pilihan yang azimah itu berarti lebih baik, tidak selamanya begitu. Karena Islam telah memberikan kepada kita kelonggaran dan keluasan. Kaidah usul fikih tadi juga sudah jelas sekali, atau kaidah fikih tadi juga sudah jelas bahwa idza dhaqal amru ittasa'a. Jika keadaan seseorang atau keadaan lingkungan atau keadaan suatu wilayah itu menyempit karena ada suatu hal yang di luar kebiasaan, maka ittasa'a, maka hukum kemudian akan meluas. Dan ternyata kaidah ini juga relevan untuk dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sebagai pribadi. Kalau kehidupan kita terbentur kepada masalah yang membuat di depan kita seakan-akan tidak ada jalan, maka kita harus yakin bahwa di seberang sana Allah sedang membukakan kepada kita jalan yang barangkali lebih lancar, lebih lapang, dan lebih mudah untuk kita jalani. Saya kira begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.